Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Imam dari D4MI 2B dengan NRP 0321040046. Di sini saya akan membahas UAS mesin fluida. Baik, di sini ada pompa sentrifugal. Di sini untuk gambar yang sebelah kiri yaitu pompa sentrifugal satu tingkat, lalu yang di sebelah kanan yaitu pompa sentrifugal pompa bertingkat. Pompa sentrifugal satu tingkat. Untuk langkah pembongkarannya yaitu satu, melepas bel dan puli dengan kunci 12. Yang kedua, melepas casing. Yang ketiga, membuka head bolt. Yang keempat, membuka back bearing cover dengan membuka 2 fastening nul. Yang kelima, membuka impeller. Lalu yang keenam yaitu membuka shaft dengan palu karet. Untuk identifikasi komponennya yaitu satu, impeller. Untuk gambar impeller bisa dilihat di sini. Lalu yang kedua adalah ada casing. Lalu yang ketiga ada rumah pompa. Yang keempat ada shaft. Yang kelima ada bearing shaft. Dan yang keenam ada saluran discharge atau saluran buang. Lalu untuk pompa sentrifugal satu tingkat. Untuk langkah pemasangannya, yang pertama memasang shaft. Yang kedua memasang impeller. Yang ketiga memasang back bearing cover. Yang keempat memasang head bolt. Yang kelima memasang casing. Lalu untuk langkah yang terakhir yaitu langkah keenam memasang belt dan puli. Lalu untuk pompa sentrifugal bertingkat, langkah pembongkaran yaitu satu, melepas casing pump dengan membuka mur dan baut. Yang kedua, melepas impeller dari pompa. Yang ketiga, melepas shaft. Yang keempat, melepas shaving box drain. Yang kelima, melepas stage casing. Lalu yang keenam yaitu melepas final stage diffuser. Di sini dapat kita ketahui identifikasi komponennya. Di sini untuk gambar yang pertama ada impeller 3 tingkatan. Lalu yang kedua ada casing pump. Yang ketiga ada stuffing box gland. Lalu yang keempat ada stick. Yang kelima ada stack casing. Yang keenam ada final stage diffusion. Nah, di sini ada pompa sentrifugal bertingkat untuk langkah pemasangannya. Yang pertama yaitu memasang shaft. Yang kedua memasang stack casing. Yang ketiga memasang impeller. Lalu dilanjutkan memasang final stage diffuser. Dan langkah terakhirnya yaitu memasang casingnya. Baik, di sini untuk selanjutnya ada pompa roda gigi. Pompa roda gigi lurus dan pompa roda gigi bengkok. Untuk gambar pompa roda gigi lurus bisa kita lihat di sebelah kiri, lalu untuk pompa roda gigi bengkok bisa kita lihat di sebelah kanan. Untuk langkah pembongkaran pompa roda gigi bengkok yang pertama yaitu melepas front end plate dari rumah gear. Yang kedua, melepas seal yang ada pada rumah gear. Yang ketiga, melepas puli dari poros driving gear. Yang keempat, melepas grand packing dari rear end plate. Yang kelima, melepas driven dan driving yang ada di rumah gear. Yang keenam, melepas camber dan bagian atas pompa. Yang ketujuh, melepas flank dan dari pompa. Dan langkah terakhirnya yaitu melepas seal yang ada pada permukaan flank. Untuk identifikasi komponennya yaitu ada roda gigi bengkok, ada di gambar nomor 1, lalu ada body plan di gambar nomor 2, lalu katup section dan katup discharge di gambar nomor 3, lalu ada front end plate di gambar nomor 4, lalu ada gambar nomor 5 yaitu rear end plate, dan ada gambar nomor 6 yaitu camper. Untuk pompa roda gigi bengkok, langkah pemasangan yaitu pertama kita memasang seal yang ada pada permukaan flank. Lalu yang kedua memasang flank dari pompa. Lalu yang ketiga memasang camber dari bagian atas pompa. Lalu yang keempat memasang driven dan driven gear. Yang kelima memasang gland
banking dari rear end plate. Lalu di sini dapat dilanjutkan dengan memasang pulley dari poros driving gear. Lalu untuk langkah yang ketujuh kita dapat memasang shield yang ada pada rumah gear, dan ke-8 memasang front end plate dari rumah gear. Lalu untuk pompa roda gigi lurus. Untuk langkah pemungkaran pompa roda gigi lurus ini, yang pertama kita melepas pulley dan poros driving gear dengan palu karet. Lalu kita lanjutkan dengan melepas front end plate pada rumah gear. Lalu kita dapat melanjutkan dengan langkah ketiga, yaitu melepas seal pada rumah gear. Dan langkah keempat, melepas gland packing pada rear end plate. Dan langkah yang terakhir, langkah kelima, yaitu melepas ribbon and driving yang ada di rumah gear. Untuk identifikasi komponen roda gigi lurus ini, yang pertama ada gear atas dan gear bawah di gambar nomor 1. Lalu ada katup discharge dan katup suction di gambar nomor 2. Lalu ada gland packing di gambar nomor 3. Lalu untuk gambar nomor 4 ada front end plate. Di gambar nomor 5 ini ada rear end plate. Lalu yang ke-6 ini ada pulley. Di sini untuk langkah pemasangan pompa sentrifugal lurus ini, memasang driven dan driving pada rumah gear. Lalu kita lanjutkan dengan memasang gland banking dari rear end plate. Yang ketiga, memasang seal yang ada pada rumah gear. Yang keempat ini kita dapat memasang front end plate dari rumah gear. Yang kelima, kita memasang pulley kembali dari poros driving gear. Oke, lalu di sini ada kompresor torak. Untuk kompresor torak ini ada kompresor tegak dan kompresor datar. Untuk gambar kompresor tegak ada di sebelah kiri. Lalu untuk kompresor datar kita dapat lihat di sebelah kanan. Lalu untuk kompresor tegak ini, untuk pembongkarannya yang pertama yaitu kita dapat membuka casing atas dengan kunci pas. Lalu yang kedua, seal plate diambil di antara valve plate dan casing atas. Pada valve plate terdapat valve stopper. Yang ketiga, kita membuka connection root dengan kunci L. Yang keempat, nanti kita dapat memukul dengan palu karet seal plate yang menempel body casing. Lalu untuk langkah kelima yaitu crankshaft dikeluarkan dari body casing. Baik, lalu di sini untuk identifikasi komponennya, untuk gambar yang pertama ini ada cylinder head. Yang kedua ada membran atau valve plate, katup discharge dan katup suction. Lalu untuk yang ketiga ini ada gambar piston dan connection root-nya. Untuk gambar yang keempat ini ada crankshaft. Lalu yang gambar yang kelima ini ada alas kompresor, dan di gambar yang keenam ini ada bantalan. Lalu untuk langkah pemasangan dari kompresor tegak ini, yang pertama kita memasang crankshaft pada body casing, lalu yang kedua memasang seal plate pada crankshaft dengan palu lunak, lalu untuk yang ketiga kita piston itu dimasukkan ke body casing, lalu untuk langkah yang keempat kita memasang connection root dengan kunci L, lalu untuk langkah yang kelima kita memasang seal dan valve dengan casing atas. Untuk kompresor datar, langkah pembukaran yaitu yang pertama kita membuka silinder head, lalu yang kedua kita melepas pulley penggerak dari shaft, yang ketiga kita melepas dinamo starternya dengan cara melepas ring penahan magnet, yang keempat melepas casing belakang kompresor, lalu yang dilanjutkan dengan langkah terakhirnya yaitu melepas shaft dan wobble dari kompresor, lalu kita melepaskan piston. Untuk identifikasi komponennya, yang pertama di sini ada cylinder head, lalu di sebelahnya ada katup discharge dan katup suction. Untuk katup discharge ini ada tulisan dis di bawahnya, lalu untuk katup suction ada tulisan shock di bawahnya. Lalu di sini ada pulley di gambar yang nomor 3, lalu ada pas stator, lalu untuk gambar yang 5 ini ada shaft, dan ke-6 ini ada dinamo starter. Ini ada tambahan untuk
penutup casing di gambar nomor 7, lalu ada penyangga poros. Untuk penyangga poros ini berada di antara piston. Untuk gambar yang ke-9 ini ada piston. Lalu di gambar yang maaf ini 10, di sini ada bearing. Lalu untuk kompresor datar, untuk pemasangannya yaitu memasang piston-piston ke dalam kompresor, lalu memasang shaft dan nozzle. Lalu kita lanjutkan dengan memasang casing di belakang kompresor. Lalu 4 yaitu memasang dinamo starter, yang kelima memasang puli dengan palu karet, yang keenam memasang membran, yang ketujuh yaitu memasang tutup silinder head-nya. Lalu di sini ada pompa piston. Untuk pompa piston ini ada pompa piston kerja ganda dan pompa piston kerja mohon maaf, di sini ada pompa piston kerja ganda 1 dan yang kedua ada pompa piston kerja ganda 2. Untuk pompa piston kerja ganda 1 yaitu kita dapat melakukan pembongkaran dengan cara melepas valve dan nose pada back bearing. Lalu yang kedua kita melepas bearing pada sisi pompa. Yang ketiga kita dapat membuka casing atas. Yang keempat kita melepas billet valve. Dan yang kelima kita mengundurkan nose yang terpasang pada cup atau seal-nya. Yang keenam kita dapat melepas cup. Lalu untuk langkah ketujuh kita dapat melepas lugger root. Dan yang ke-8 kita dapat mengeluarkan connection root-nya. Untuk identifikasinya yaitu yang pertama di sini ada gambar cylinder head, lalu yang kedua ada gambar dari camber, yang ketiga ini ada gambar dari piston, yang keempat ini ada bearing, yang kelima ada connection root, yang keenam ini ada pick valve. Nah, lalu untuk langkah pemasang dari pompa piston kerja ganda 1 ini kita dapat memasukkan connection root, yang kedua kita dapat memasukkan plunger root, lalu dilanjutkan dengan setelah memasang plunger root, baru casing bawah bisa dipasang. 4 dengan penutup notch. Lalu yang keempat yaitu memasang cup, yang kelima kita dapat merapatkan notch yang terpasang pada cup atau seal. Lalu dilanjutkan memasang valve. Yang ketujuh kita dapat menutup casing atas. Yang kedelapan memasang bearing pada sisi pompa. Yang langkah terakhir ini yaitu memasang bolt dan notch pada backing bearing. Lalu untuk pompa piston kerja ganda 2, langkah pembongkaran pompa piston kerja ganda 2 ini yaitu kita dapat melepas baut pengencang pada casing atas pompa. Lalu yang kedua kita dapat melepas casing samping kanan dan kiri pompa. Yang ketiga kita dapat melepas casing bawah pompa. Yang keempat kita dapat melepas baut penghubung connection root dengan crankshaft. Yang kelima kita dapat melepas crankshaft pada pompa. Yang keenam kita dapat melepas connection root dan piston pada pompa. Yang ketujuh kita dapat melepas casing inlet pompa. Di sini ada gambar identifikasi komponennya. Yang pertama ini ada gambar back bearing, lalu yang kedua ada crankshaft, yang ketiga ada piston, yang keempat ini ada bearing, yang kelima ada casing, yang keenam ada pick valve, dan ketujuh ini ada tabung recovery. Untuk pompa piston kerja ganda 2, kita dapat memasangnya dengan cara mencocokkan antara kedua lubang tersebut lalu pasang ke dalam pompa. Untuk langkah selanjutnya kita dapat memasang crankshaft pada pompa dan dilanjutkan menghubungkan crankshaft tersebut dengan ke connection root. Lalu kita dapat memasang casing atas, lalu kita dapat memasang casing samping, kita memasang casing inletnya, dan langkah terakhirnya kita memasang casing bawahnya. Sekian presentasi dari saya dengan hasil praktek mesin fluida yang pernah saya lakukan. Semoga dengan presentasi ini dapat membantu Anda untuk melakukan langkah pemasangan dan pembongkaran serta identifikasi dari mesin-mesin pompa, dari mesin-mesin kompresor, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.